إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Kak Hasan dalam program belajar fisika bareng Kak Hasan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang gaya gesek statis. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas lanjutannya dari yang kemarin, yaitu tentang gaya gesek kinetis. Nah, bagaimana sih gaya gesek kinetis itu? Nah, simak penjelasannya berikut ini. Ya, sebelumnya sudah kita jelaskan tentang gaya gesek statis pada pertemuan yang lalu ya. Ini rumusnya Fs itu mu s dikali n jadi namanya statis, berarti ketika bendanya ini diam. Nah, sekarang yang bagian yang kedua adalah gaya gesek kinetis. Nah, rumusnya Fk ya, simbolnya itu adalah mu k dikali n. Nah, namanya kinetis berarti ketika benda ini bergerak. Nah, seperti itu. Bagaimana menghitungnya? Contoh aplikasi dari rumus ini. Nah, misalnya saya buatkan sebuah kasus benda ya, tadi masanya berapa? Anggap aja ini 5 kilo. Benda 5 kilo. Lalu dia punya gaya normal ke arah atas. Di sini ada gaya berat W. Nah, ketika ini benda bergerak ya, ada gaya F itu ke kanan, dan benda ini bergerak. Benda gerak ke arah kanan. Nah, maka nanti ini akan ada gaya gesek Fk ke arah kiri ya, ke arah berlawanan. Benda gerak ke kanan, gaya geseknya ke arah kiri. Nah, bagaimana menghitungnya ini? Kita coba masukin rumusnya. Fk itu mu k dikali n. Oh ya, diketahui mu k nya itu 0,2. Terus ini berarti mu k nya 0,2 dikali n, berarti rumusnya adalah m kali g. Berarti m nya 5, g nya percepatan gravitasi nilainya 10. Ini 50 Newton. Dimasukin ke sini 0,2 dikali 50. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10 Newton. Nah, seperti ini ya cara penghitungan gaya gesek kinetisnya. Tinggal dimasukkan ya, mu k dikali n. Mu k nya 0,2 dikali n nya 50 Newton, dikalikan hasilnya adalah 10 Newton. Yang penting syaratnya apa? Bendanya bergerak gitu aja. Kalau benda diam nanti pakainya itu Fs gitu ya. Nah, lalu bagaimana jika kita nggak tahu bendanya diam atau benda bergerak? Nah, seperti itu ya. Dan diketahui juga dua koefisien geseknya, mu s dan mu k sudah diketahui. Nah, ini saya buatkan soal agar kita bisa mengidentifikasi
bendanya gerak atau tidak, seperti itu. Ini ada benda beratnya misalnya M sama dengan 4 kilo 4 kilogram, ditarik dengan F-nya. Terus ini ada gaya gesek. Nah, cuma kita belum tahu ya, kita cek dulu. Ini kita pakai nanti Fs atau Fk. Diketahui mu S-nya 0,3, terus mu K-nya 0,2, dan F-nya nilainya misalnya 20 Newton. Nah, kan kita belum tahu bendanya gerak apa enggak. Nah, pertama kita cek pakai apa? Pakai Fs-nya dulu. Fs itu mu S dikali N. Mu S-nya ini 0,3, masukin ke sini. Nah, ini bendanya 4 kilo. Dia punya gaya normal ke arah atas. N-nya itu rumusnya M kali G. Jadi masanya 4, berarti 4 kali G-nya 10. Atomnya adalah 40 Newton. 0,3 kali 40. Hasilnya adalah 12 Newton. Nah, dilihat F-nya 20, gaya dorongnya 20 Newton, gaya geseknya Fs maksimumnya 12 Newton. Nah, berarti jika F lebih besar daripada Fs, maka benda bergerak. Sebaliknya, jika F kurang dari atau sama dengan kurang dari Fs, benda masih diam. Lalu kalau pas sama, nah ini, jika F itu sama dengan Fs, itu ya benda masih diam. Namun ini tepat akan bergerak, benda masih diam, atau bahasa lainnya itu tepat akan bergerak. Jadi saat lagi dikasih gaya dikit lagi dia akan bergerak. Terus di kasus ini F-nya 20 Newton gaya dorongnya ya, gaya gesekannya 12 Newton gaya statis. Berarti di kasus ini F lebih besar daripada Fs, maka benda bergerak. Terus kalau benda bergerak, maka kita mesti mencari Fk-nya ya. Nah, berarti Fk-nya itu ya, itu sama dengan mu K dikali N. Mu K-nya 0,2 dikali N. N-nya adalah 40. 0,2 kali 40 adalah 8 Newton. Jadi seperti ini. Jadi F-nya ini berarti 20, sini 20, ini Fk-nya adalah 8 Newton. Nah, ketika kita lanjutkan misalnya mencari percepatan, berapakah A-nya? Nah, tadi rumusnya sigma F dibagi M. Nah, sigma F-nya apa? Ya, F-nya ini 20 dikurangi gesek yang kinetis yang kita pakai ya. 20 dikurangi 8, terus dibagi masanya adalah 4. Nah, 20 kurangi 8 adalah 12. 12 dibagi 4 sama dengan
3 meter per sekon kuadrat. Ini nilai percepatannya. Ya seperti ini ya langkah-langkahnya. Ketika kita mau ngecek benda gerak apa enggak gerak, kita cek nilai Fs-nya. Fs-nya ternyata 12 Newton. Lalu 20 Newton gaya dorongnya lebih besar daripada Fs, benda bergerak ya. Nah, kalau benda bergerak kita cari Fk-nya. Gaya gesek kinetisnya itu mu k kali N. Mu k 0,2, N-nya 40, hasilnya adalah 8 Newton. Nah, ketika kita mencari percepatannya ya sigma F, jumlah resultan gayanya dibagi massa. Gaya dorongnya 20, gesekannya 8. 20 kurangi 8, 12, terus dibagi 4, hasilnya adalah 3. Gitu ya. Langkah-langkahnya seperti itu ya. Mungkin adik-adik supaya lebih paham silakan dicatat dulu. Teman-teman, demikian pembahasan singkat tentang gaya gesek. Jadi sudah lengkap ya, gaya gesek statis dan kinetis sudah kita berikan contoh perhitungannya. Ya, semoga dengan penjelasan singkat ini teman-teman bisa paham bagaimana mengerjakan soal tentang gaya gesek. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.